Selamat datang di Alur Cerita Rombong dan selamat mendengarkan. Ini adalah kisah masa lalu Ko Sun-tak. Saat usianya masih anak-anak, ia pertama kali melihat roh, dan hal itu berlanjut hingga dia dewasa. Dan sekarang di ruang operasi, Ko Sun-tak berhenti pura-pura tak melihat hantu. Sebenarnya sejak pertama kali roh Cha Yong-min datang bersama ambulan, Ko Sun-tak sudah melihatnya. Dan kini di ruang operasi, Ko Sun-tak secara langsung meminta bantuan roh Cha Yong-min untuk membantunya menyelesaikan operasi. Setelah Cha Yong-min masuk, Dr. An diminta keluar. Ia bersama dokter lainnya menyaksikan tindak operasi yang dilakukan oleh Cha Yong-min dan juga Ko Sun-tak. Selesai operasi, seluruh dokter yang menyaksikan dari luar dibuat tercengang. Mereka tak percaya jika dokter baru sudah bisa melakukan operasi yang rumit. Setelah itu, Ko Sun-tak pergi meninggalkan ruang operasi. Ia kembali pura-pura tak melihat adanya Cha Yong-min. Meski Cha Yong-min terus mengganggunya. Sampai ruangannya barulah Ko Sun-tak bicara. Ia mengeluarkan semua keluhannya pada Cha Yong-min. Ko Sun-tak sebenarnya bisa melihat semua hantu yang setiap hari berkeliaran di rumah sakit. Namun terus mengabaikan keberadaan mereka dan pura-pura tidak melihat. Cha Yong-min yang memang pemarah kembali berdebat dengan Ko Sun-tak. Keduanya tak benar-benar bisa akur. 가든가 말했잖아요. 환자부터 살리자고. 내가 또 사람 죽는 건 싫어하는 체질이라. 오, 그런 체질이라 나. 오이구, 나 심심하지 말라고 그랬냐? 야, 내가 감동받을 줄 알았냐? 내가 너를 몰라 이 자식아! Hari berikutnya, berita terkait tindak operasi yang dilakukan Ko Sun-tak tersebar di internet. Hal ini membuat Ko Sun-tak merasa tak nyaman. Ia pun tahu jika yang menyebar berita terkait adalah Han. Sejak awal, Han ini hanya pura-pura peduli pada Ko Sun-tak. Ia berniat menjatuhkan Ko Sun-tak dan menguasai rumah sakit seorang diri. Cha Yong-min sudah pasti mengetahuinya. Suatu ketika Cha Yong-min keluar dari ruang Pak Jawan setelah menjenguknya. Dan di sekitar waktu tersebut, ia tak sengaja tabrakan dengan roh pria berpakaian hitam. Melihat yang ditabrak adalah Cha Yong-min, roh itu seketika kabur. Tak lama para dokter bergegas menangani pasien gagal jantung. Dan Cha Yong-min mendekat. Ia kembali melihat pria yang berbaju hitam di sana. Pria itu terlihat putus asa. Di sini, misteri kecelakaan yang menimpa Dr. Cha Yong-min memiliki sedikit titik terang. Dari roh pemotor yang bertabrakan dengannya, Cha Yong-min mendapat info jika kepala tim hukum rumah sakitlah yang memintanya untuk sedikit mencelakai. Namun siapa sangka, kalau ternyata kecelakaannya malah berakhir separah itu. Di ruang operasi, Ko Sun-tak dan Cha Yong-min bertemu. Ko Sun-tak memberitahu segala yang ia ketahui tentang masalah yang terjadi pada Pak Jawan. Dalam insiden pemberian obat heparin saat itu, sebenarnya Dr. An ingin menjebak teman Ko Sun-tak yang bernama Jae-won. Sayangnya malah Ko Sun-tak yang kena. Karena malam itu, Jae-won minta bantuan Ko Sun-tak untuk memberi Pak Jawan heparin. Ko Sun-tak yang menyadari jika dirinya bukanlah dokter terampil, kini berusaha kerjasama dengan Cha Yong-min. Ko Sun-tak ingin meminjam keahlian Cha Yong-min untuk menyelamatkan pasien. 네 똥손 좀 빌리자. 그 금손 좀 씁시다. 공주? 오케이, 콜. Ko Sun-tak juga memberi peringatan jika Cha Yong-min tak boleh mengajak bicara di depan umum. Selain itu, harus jaga jarak dan tak boleh menyentuh Ko Sun-tak secara tiba-tiba. Kali ini rencana Ko Sun-tak ingin membuat Dr. An kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat. Ia meminta Dr. An untuk melakukan operasi pada anak yang sudah cukup lama menunggu giliran. Awalnya anak ini akan dioperasi oleh Cha Yong-min sebelum ia mengalami kecelakaan. Nantinya Ko Sun-tak akan membantu sebagai asisten pertama Dr. An. Dr. An pun diberi waktu untuk berpikir. Sementara itu Ko Sun-tak menangani pasien. Awalnya ia dan para dokter cukup kerepotan karena istri pasien mengamuk tanpa henti. Selesai pengobatan, ternyata masih ada masalah lain. Kabarnya si pasien dan dokter yang mengobati hendak dibunuh oleh selingkuhan istrinya. Cha Yong-min yang berada dalam tubuh Ko Sun-tak pun segera keluar saat melihat orang yang dimaksud datang. Alhasil, Ko Sun-tak pun menerima satu pukulan dari orang tersebut. 고무선 깨졌어. Rupanya Han memantau dari ruang kendali. Ia meminta petugas mengirim semua rekam tentang Ko Sun-tak setiap harinya.
Setelah beberapa waktu, akhirnya Dr. An setuju melakukan operasi yang Ko Suntak minta. Roh pengendara motor pun meminta bantuan pada Ko Suntak agar dirinya bisa disembuhkan. Dan sebagai gantinya, setelah siuman, ia akan membantu dokter untuk mengungkapkan kasus yang melibatkan dirinya. Beberapa saat, Han sempat datang menemui Seiji. Ia mengajaknya untuk keluar bersama. Keluar dari ruang Seiji, Han teringat saat ia pertama kali bertemu Seiji. Ia menyukainya, namun sayangnya saat itu Seiji sudah menjadi pacar Sayongmin. Setelah berhasil membuka HP Sayongmin, Seiji mengetahui jika selesai mengoperasi Pak Jawan, Sayongmin pergi karena mendapat pesan dari seseorang yang mengatasnamakan Seiji. Seiji pun tak tahu siapa yang telah menggunakan namanya untuk menipu Sayongmin. Ko Suntak pun tidak tahu pelakunya. Namun ia memberitahu jika ada pasien yang bisa menjadi saksi. Karena pasien itu juga koma, Seiji akan merawatnya sampai sembuh agar nantinya ia bisa membantu. Adegan beralih, hari ini Ko Suntak dan Dr. An akan mengoperasi anak kecil. Sayongmin yang harusnya berada di ruang operasi tiba-tiba tak bisa masuk karena tubuh aslinya dibawa ke ruang MRI yang letaknya cukup jauh dari ruang operasi. Ko Suntak yang sudah duluan di dalam pun mulai khawatir. Tanpa Sayongmin, ia tak bisa berbuat apa-apa. Sayongmin akhirnya bisa masuk setelah tubuhnya dipindahkan oleh tes ke ruang VIP. Sayongmin pun masuk ke tubuh Ko Suntak dan melanjutkan tugasnya. Sekian dulu cerita hari ini, sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.